Tony Thanos, seorang pengusaha besar di Sulawesi Utara, pemilik PT Marga Dwita Guna yang sejak tahun 80-an bergerak di bidang konstruksi dan telah menangani ratusan proyek besar seperti gedung, dermaga, dan jalan di kawasan Indonesia Timur. Tony disebut-sebut sebagai salah satu dari 9 naga Sulawesi Utara yang merujuk pada 9 pengusaha paling berpengaruh di sana. Tony Thanos memiliki anak bernama Nando Thanos yang menikah dengan Esti Londa. Mereka memiliki anak tunggal bernama Alberto Benedict Joel Thanos. Joel atau Yoel dikenal sebagai sosok cerdas dan santun. Dia sedang melanjutkan pendidikan di IMI International Management Institute di Switzerland atau Swiss, sebuah lembaga pendidikan swasta di bidang manajemen perhotelan yang menawarkan program dari tingkat dasar hingga pasca sarjana. Nah, bertepatan pada liburan musim panas 2025, Yoel pulang ke Manado untuk bertemu orang tua, kerabat, teman-teman, dan tentu saja pacarnya yang bernama Stephanie. Pada Senin dini hari 4 Agustus 2025, Yoel dan Stephanie makan di kawasan Megamas Manado. Usai makan, keduanya mampir ke rumah Stephanie di kawasan Karombasan, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah teman Yoel di kawasan Sario. Setelah itu, bersama-sama mereka menuju rumah Yoel di kawasan Sindulang. Menjelang pagi, Stephanie minta teman Yoel untuk mengantarnya pulang. Namun ternyata Steph tidak pulang langsung ke rumah, melainkan mampir di sebuah rumah di kawasan Sario. Di sana tengah berlangsung pesta minuman keras. Di antara yang hadir ada 2 pria, yakni Ervan Siging berusia 27 dan Abdul Muklis Rawasi berusia 29 yang sedang asyik mabuk-mabukan. Sekitar pukul 7 pagi, Yoel datang ke rumah sang pacar Stephanie. Dia kaget ketika tahu Steph belum juga pulang. Kepada Yoel, tetangga Stephanie kemudian menunjukkan video kiriman Steph. Di video, tampak Steph sedang berpesta miras di sebuah rumah di Jalan Sion, Sario Utara. Geram, Yoel bersama temannya langsung menuju rumah itu untuk menjemput Steph. Setiba di tujuan, Yoel yang marah langsung masuk dengan mendorong daun pintu dengan keras sehingga mengenai 2 pria yang sedang minum. Seorang di antara pria itu, Abdul Mukhlis Rawasi, langsung naik pitam melihat tamu tak diundang seenaknya masuk. Pecah adu mulut di antara Abdul dan Yoel hingga meningkat menjadi perkelahian fisik. Ervan Siging, teman Abdul, langsung membantu. Dia ambil pisau dari dalam tas lalu menikam Yoel di dada dan leher. Dalam kondisi luka parah dan darah bercucuran, Yoel berlari keluar rumah, tapi Ervan terus menikam punggung Yoel. Di teras rumah, Abdul yang mengejar Yoel kemudian kembali memukuli pemuda itu hingga ambruk bersimbah darah. Melihat kondisi Yoel yang mengerikan, Abdul dan Ervan segera kabur. Orang-orang yang melihat kejadian itu segera membawa Yoel ke Rumah Sakit Bayangkara Manado. Tapi malang, nyawanya tidak tertolong. Yoel mengembuskan nafas terakhir hari itu juga Senin 4 Agustus 2025 pukul 8.10 pagi di usia 18 tahun. Berita kematian Yoel Thanos viral, menggemparkan masyarakat Sulawesi Utara, sebab Yoel adalah cucu pengusaha besar dan terpandang di sana. Tak perlu waktu lama, kedua pelaku, Ervan dan Abdul, berhasil diringkus tim gabungan Polsek Sario dan Resmob Polresta Manado di rumah pelaku. Polisi berhasil menyita 3 bilah pisau yang salah satunya diduga merupakan senjata pembunuh. Ervan dan Abdul disebut sebagai preman atau istilah setempat peks-peks. Keluarga besar Thanos sangat terpukul dengan kepergian mendadak Yoel dengan cara yang sangat tragis. Sang ayah Nando dan ibu Esti kehilangan anak tunggal yang sangat mereka sayangi. Ungkapan duka dan karangan bunga berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk dari Hashim Joyo Hadikusumo, adik Presiden Prabowo. Menghadapi tragedi tersebut, seperti yang diberitakan di media online Tribun News, keluarga Thanos memilih ikhlas, memberi pengampunan kepada kedua pelaku, dan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang. Hal itu disampaikan Mei Ling Tampi, Oma Yoel, saat ibadah penghiburan. Sampai saat ini kami tidak merasa sejahtera kalau kami tidak ada pengampunan. Kami tahu firman Tuhan. Tuhan yang akan membalas segala apa yang kami keluarga terima. Kami percaya.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nanti kami akan menghubungi keluarga yang tersangka. Saya sendiri akan yang menelepon kepada orang tua bahwa untuk semua ini kami tidak akan tuntut, bahwa semua ini kami tidak akan bilang siapa yang salah atau siapa yang benar. Kami tahu ini semua dari Tuhan. Tuhan lebih sayang sama Joel. Karena kami tahu firman Tuhan berkata, apa yang semua yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Terima kasih. Seorang teman keluarga Thanos yang bernama Juanita lewat akun medsosnya mengatakan, Yoel istimewa. Teman-temannya di Swiss dari golongan orang-orang crazy rich. Di Swiss saya lihat dia semakin gentleman, bantuin angkat koper oma dan ontinya, hidup hemat dan mandiri, setrika baju sendiri. Sejak kecil Yoel bergaul dengan semua kalangan, tidak memandang kaya atau miskin. Dia sangat membantu orang kekurangan. Mereka sekeluarga semua seperti itu. Perayaan ulang tahunnya tahun lalu sangat sederhana, padahal biasanya tiap tahun sangat mewah. Yoel justru ingin tidak dirayakan. Dia batalkan semua yang sudah di-booking oma dan ontinya di Swiss. Pemakaman Yoel ramai dihadiri keluarga, kerabat, teman-teman, dan warga. Sementara itu, Stephanie, pacar Yoel yang disebut-sebut sebelum tewasnya Yoel tengah berpesta miras dengan kedua pelaku, mendapat banyak kritikan dan hujatan dari netizen yang menuding akibat ulah Steph, Yoel tewas ditikam dua preman pengangguran, Ervan dan Abdul. Pangeran yang malang, jatuh cinta sama begundal. Bobot, bibit, dan bebek itu penting dalam memilih pacar. Jangan pilih orang sembarangan. Jatuh cinta kok sama orang-orang yang suka mabok. Untuk ceweknya jangan drama sedih. Lo asik sama cowok lain. Cowok sejati lo mati ditikam demi lo. Usut punya usut, ternyata salah satu pelaku yakni Ervanasio alias Ervan punya latar belakang yang luar biasa. Luar biasa negatif maksudnya. Begini ceritanya. Namanya panjang dan keren. Ervanasio de Verde Siging, tinggal di Manado. Dia anak kolong sebab ayahnya Ernesto Siging seorang anggota TNI. Ervan remaja begajulan, hobi berkelahi dan menenggak miras. Sudah biasa dia ngumpul dengan teman-temannya menenggak minuman beralkohol. 10 tahun lalu sebelum kematian Yoel Thanos, tepatnya pada Sabtu 5 September 2015, Ervanasio yang saat itu baru berusia sekitar 16 atau 17 tahun bersama teman-temannya termasuk Brian Rondonuwu berpesta miras di wilayah Kampung Kanaan. Dalam keadaan mabuk, Ervan dan Brian bertengkar. Ervan yang tidak bisa mengendalikan amarah kemudian menikam Brian. Melihat Brian sempoyongan ambruk bersimbah darah, Ervan segera melarikan diri. Teman-teman lain segera membawa Brian ke rumah sakit namun tidak tertolong. Pemuda yang merupakan karyawan bank itu meninggal dunia di usia 20 tahun. Kejadian itu dilaporkan kepada polisi yang segera memburu Ervan dan berhasil meringkusnya di rumahnya di asrama Sabta Marga di kawasan Sario. Pelaku dapat kita amankan berkat informasi masyarakat dan kerjasama dengan anggota TNI setempat. Demikian kata pihak Polda Sulut. Ervan yang masih remaja divonis 6 tahun penjara dan menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2B, Tomohon. Pada April 2016, nama Ervanasio Siging kembali muncul di media online Liputan 6. Ervan yang duduk di kelas 12 jurusan motor ringan beserta anak binaan lainnya dibawa dengan mobil dari LP Anak di Tomohon ke SMK Getsemani di Manado dengan pengawalan polisi beserta petugas LP. Tujuannya untuk mengikuti ujian nasional. Siswa Ervan terpidana kasus pembunuhan, kata Kepala SMK Getsemani. Tiap hari selama 4 hari prosedurnya seperti ini. Ervan harus dibawa pulang pergi menempuh perjalanan 1 jam dari LP Anak di Tomohon ke Manado untuk ikut ujian.
Menurut kepala sekolah, proses Ervan agar bisa ikut ujian nasional atau UN sangat panjang dan cukup rumit, sebab pelaksanaan UN tidak memakai kertas atau berkas ujian biasa yang bisa dibawa ke LP, melainkan memakai komputer, sehingga Ervan harus datang ke tempat ujian yang sudah disiapkan di SMK. Pihak sekolah bersama orang tua harus mengajukan permohonan kepada pihak LP anak. Orang tua juga harus memberikan surat jaminan yang menyatakan Ervan tidak akan melarikan diri. Setelah itu barulah izin keluar untuk membawa Ervan sementara ke tempat ujian. Selama 4 hari kami sangat khawatir jangan sampai keluarga korban tahu Ervan ikut ujian sebab mereka bisa datang menyerbu ke sini. Jadi semuanya kami rahasiakan dan baru kami buka setelah ujian berakhir, kata Pak Kepsek yang lega semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikianlah Ervan yang divonis 6 tahun penjara, tampaknya hanya menjalani hukuman separuh sebab pada tahun 2019 dia sudah bebas. Apakah Ervan telah bertobat dan berubah menjadi warga yang baik dan taat hukum? Tidak, dia kembali melakukan aksi pidana. Kali ini dia menganiaya Adriano Manorek, seorang driver online. Adriano sempat dirawat selama 3 hari di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia. Ervan pun kembali masuk bui di tahun 2019. Beberapa tahun kemudian Ervanasio bebas. Namun dia tidak bertobat juga dan pada Agustus 2025 kembali melakukan aksi pidana dengan menikam Yoel Thanos berkali-kali hingga pemuda itu tewas. Rencananya Yoel Thanos akan kembali ke Swiss. Tanggal 7 Agustus dia akan berangkat dari Manado ke Jakarta dan pada 9 Agustus melanjutkan penerbangan ke Swiss untuk kembali masuk kuliah. Namun semuanya harus terhenti pada Senin 4 Agustus 2025 ketika pisau si residivis Ervan mencabut nyawa Yoel Thanos. Ervanasio Siging dan temannya Abdul Mukhlis Rawasi kini berada di tahanan polisi sedang menjalani proses hukum. Dalam kurun waktu 10 tahun, sejak 2015 hingga 2025, Ervan si anak kolong keluar masuk bui dan telah membunuh 3 orang. Ternyata penjara tak bisa membuat Ervan bertobat. Tubuhnya bisa dipenjara, tapi pikirannya yang sudah rusak tetap bebas. Bagaimana ini? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.